Alright, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Alright, gimana kabar lu semua? Semoga pada baik-baik aja. Hari ini gua mau menceritakan berdasarkan semua pengalaman gua tentang yang namanya paranormal experience. Di sini gua cuman ada 2 paranormal experience gua, dan selebihnya ya nggak terlalu signifikan banget sih yang gue rasain. Apa yang kesurupan atau ngedenger sesuatu gitu nggak, alhamdulillah nggak pernah. Mungkin youtuber lain udah bikin satu konten paranormal experience ya, dan ini konten yang sebenarnya udah lama banget sih ya, dan gue yang telat gitu, tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa. Di sini ya gue cuman sharing doang ke lu bagaimana paranormal experience gue yang sudah gue alami semasa hidup gue sampai sekarang. Without further ado, let's check it out. Oke guys, biar makin nuansanya serem dan ceritanya gue fokus gitu ya. Jadi gimana kalau enggak kita kasih background dan efek menyeramkan. Jadi ceritanya ini sesuai berdasarkan pengalaman gue ya pastinya. Dan ya pertama, pengalaman experience gue itu, jadi dulu punya kakak sepupu dan gue juga punya om, dan ini ceritanya ada masih berkaitan. Oke, jadi tuh kejadiannya ketika gue masih umur ya 14 atau 15 tahun lah ya. Gue masih SMP kalau nggak salah, dan gue itu tidurnya di lantai atas. Jadi ada 2 lantai di rumah gue. Jadi gue punya om, dimana om gue itu sebenarnya bukan om sih lebih tepatnya, tapi ya karena dia ya pasti lebih tua ya, jadi ya gue manggilnya ya om gitu. Dia itu kayak temen sohibnya Pak D, almarhum Pak D gue gitu ya. Dia itu orangnya tampangnya sangar ya, which is dia orang Medan gitu ya, orang Batak, tapi hatinya lembut cuy ya kan. Dia tuh orangnya agak pendiam juga sifatnya. Dia suka musik, suka banget main gitar, dan lu tahu gitar yang di belakang gue itu adalah gitar dimana yang sering banget dia pakai buat nyanyi lah gitu ya. Dan satu saat dimana dia itu sakit cuy, dan dia sakitnya ya diem aja gitu ya. Dia nggak ngomong apa-apa juga, nggak cerita juga, nggak curhat juga ya. Jadinya kita nggak tahu, kita yang lihatnya ya dia biasa-biasa aja gitu, sehat-sehat aja. Sampai akhirnya dia jatuh sakit, kita bawa dia ke rumah sakit ya kan. Dan di saat itulah juga dia dibawa, setelah 1-2 hari dia di rumah sakit tuh kayaknya kalau nggak salah dia meninggal. Selang beberapa minggu kemudian, setelah omnya gua ini meninggal, kakak sepupu gua itu kecelakaan cuy, kecelakaan motor ya lumayan berat sih ya, sampai harus sobek-sobek gitu ya kakinya. Dan ya nggak, karena badannya gemuk gitu ya, jadi dia susah banget buat kayak bangun atau sampai jalan gitu, udah nggak bisa cuy. Karena dulu itu gua masih SMP, jadi rumah gua tuh ada 2 lantai. Sebenarnya dulu gue juga tidurnya di atas, di lantai atas, lantai 2. Tapi ya karena gue orangnya susah agak dipanggilnya gitu ya, jadi gue disuruh di bawah aja gitu tidurnya. Sekalian ya jadi satpam sih ya, jagain rumah kalau ada maling. Dan karena tadi gue bilang kakak sepupu gue itu kecelakaan, ya mau nggak mau dia harus tidur di tempat tidur gue di bawah, karena kan dia tempat tidur kan di atas. Dan karena dia lagi sakit nggak bisa bangun gitu kan, toh kita mau ngegotong dia ke atas susah karena kegendutan, jadi ya dia untuk sementara waktu tidur di tempat tidur gue. Nah, karena sementara dia tidur di tempat gue tidurnya di atas, tapi bukan tidur di tempat tidur kakak sepupu gue biasa dia tidur. Oke, jadi gue kasih sketsanya di sini. Jadi di lantai atas itu, jadi di sini kan ada tangga gitu cuy ya kan, ada tangga. Nah terus di sini kamarnya kakak sepupu gue di sini gitu cuy. Kakak sepupu gue tidur di sini. Nah di sini, nah ini gudang nih, ini gudang. Nah di sini tempat dimana gue tidur bekas temennya
almarhum Pak De gua. Selama om gua tinggal di rumahnya, ini rumah Pak De gua ya. Jadi dia tidurnya tuh di sini. Ini tuh kayak bekas adalah om gua lagi gitu tidur di sini. Nah, di sini nih tempat dimana dia tidur, cuy. Nah, gua tuh di sini tidurnya gitu loh. Sementara di bawah om gua, sementara kakak gua yang lagi sakit ya di bawah. Karena om gua itu meninggalnya belum lama ya kan, dan sementara gua harus tidur di atas dimana bekas tempat tidurnya dia dulu semasi dia masih hidup, masih tinggal di sana, ya gua harus tidur di situ dulu untuk sementara waktu. Dan dimana kejadiannya itu gua di saat gua tidur di kamarnya om gua, bekas kamarnya om gua. Jadi tuh gua pas-pasan banget ya. Jadi ini kayak tempat tidur gua gitu ya. Ini tempat tidur gua, ranjang gua gitu kan. Nah, di depannya itu ada jendela, cuy, gede banget. Dan kebetulan di situ lagi karena ada bebenahan gitu ya. Jadi kayak gordeng-gordeng, terus spray-spray itu pada dicopot-copotin, di laundry-laundryin semua. Ya udah, jadi gua tidur dengan seala kadarnya aja gitu. Dan gua posisinya tuh ini kepala gua gitu ya, ini kaki gua, tangan gua, terus gua ngadep ke depan jendela gitu, cuy, dengan posisi yang muka ngadep jendela. Yang begonya lagi gua itu bengong karena mikirin, anjing, ini tempat bekas om gua tidur gitu ya. Terus gimana dong kalau misalnya gua lagi tidur tiba-tiba dia ada di samping gua gitu ya. Wah, itu sugesti gua tuh udah liar dah, udah kemana-mana. Gua ada kali ya setengah jaman itu gua tidur rebahan di tempat kasur bekas om gua sambil ngebengongin gitu, sambil mikirin dia. Dan entah kenapa gua tuh tiba-tiba kayak bengong, nggak ada pikiran, kosong aja gitu ya, stuck gitu. Jadi nggak bisa mikir apa-apa gitu ya. Dan di saat gue bengong, jadi ini kayak tadi gue bilang ya, jendela. Ini kan jendelanya gitu ya. Terus ada dua jendela gitu tanpa hordeng gitu ya. Jadi tuh kayak dari dari arah kanan itu ada sesosok bayangan gitu ya. Entahlah itu, pokoknya bayangan hitam, warna hitam, enggak gede sih, cuman sedang kayak kayak manusia pada umumnya gitu ya ukurannya. Dia tuh cuman lewat, cuy, dan dia terbang pelan-pelan ke sini, terus ke kiri, plek, dan hilang gitu loh. Dan gua melihatnya itu cuman badannya doang tanpa kepala, men. Terus gue yang di situ tuh kayak langsung shock sebentar gitu ya. Gue yang nggak bisa ngomong apa-apa, mau ngejerit juga gue nggak bisa. Dan gue cuman turun dari tempat tidur gue tuh pelan-pelan. Gue buka pintunya dan langsung lari, langsung ngejerit. Gue langsung ke bawah, ke tangga. Itu gue sampai gue sampai keguling-guling di tangga. Dan akhirnya gue bilang ke kakak sepupu gue gitu, gue ada setan gitu, ada kepala buntung, gue bilang gitu. Itu sampai bude Pak De gue sampai keluar nanyain gue ada apaan. Gue bilang itu ada setan kepala buntung gitu ya. Dan oh ya, kakak sepupu gue lah, hah, setan kepala buntung gitu. Dan kakak sepupu gue itu punya anak buah gitu ya. Anak buahnya dulu tuh namanya Idul. Ya akhirnya kakak sepupu gue nyuruh anak buahnya gitu buat nemenin gue di atas, buat ngecek bener nggak gitu ada setan nggak. Setelah dicek ya nggak ada apa-apa gitu, udah biasa aja gitu. Ya udah sampai akhirnya dimana gua nggak tidur di sana gitu ya, nggak tidur di atas, gue tidur di bawah. Akhirnya ya gue empit-empetan gitu ya, sempit-sempitan sama satu kasur kecil yang saya itu cuman muat itu buat gua doang sih sebenarnya gitu loh. Dan karena kakak sepupu gue tuh badannya gede, gendut gitu ya, jadi gua agak nyempil di pojok gitu karena gua ketakutan. Ya udah sampai akhirnya gua seminggu full itu gua agak rada susah makan. Dan yang lebih susahnya lagi gue tidur gitu ya. Gue nggak mau nyentuh ranah yang di atas dulu, gue nggak mau. Pokoknya gue maunya ya di bawah aja gitu. Gue nggak peduli gue mau tidur di lantai kayak gitu. Gue mau empit-empitan sama kakak sepupu gue, sama anak buahnya kakak sepupu gue, kayak bodoh amat. Yang penting gue tidurnya nggak sendirian. Yang penting gue ada temen di sisi gue, di sebelah gue. Dan ya sempet nggak males sekolah sih waktu itu dulu. Cuman kan ya gimana ya gitu, ya gue harus sekolah gitu mau nggak mau. Dengan
muka yang datar gitu ya, bengong gitu, sampai pelajaran juga nggak masuk di otak gua gitu ya, karena gua saking shocknya di malam itu. Yaitu pertama, dan itu ya pengalaman paranormal gue yang pertama. Dan yang kedua ini agak singkat sih ya, jadi gue udah SMA. Jadi itu dulu gue adalah satu tempat tongkrongan gue yang nggak jauh sekarang dimana tempat gue tinggal. Dia tuh cuman beberapa langkah aja tuh dia nyampe. Kayak adalah warung rokok gitu, buat tempat-tempat ngopi, ngerokok, istirahatnya security di sini. Jadi nih kayak ada warung gitu ya, depannya tuh lagi ya ada mejanya juga ya kan. Nah posisinya itu kita duduk di atas meja ini cuy, sama temen-temen gua bareng-barengan gitu ya sini. Dan ini gua di pojok, dan belakangnya itu kebetulan ada pohon pisang cuy, kebun warga di situ gitu. Di sebelahnya gua di bawah warung ini ada yang namanya got ya kan. Nah teman-teman gue itu sering banget nih kencing di sini nih, di got pojokan di sini nih ya kan. Dia main kencing ya kencing aja gitu, nggak mikir yang bakal ada apa-apaan. Jadi ada temen gua baru selesai banget kencing gitu ya di got yang di pojokan sini gitu. Gue tuh yang lagi nyantai duduk di pojokan atas meja warung itu, gua sambil main handphone. Terus tiba-tiba gua nyium bau sesuatu dari area dimana tempat gua duduk di sini, bekas dimana tempat gua sama teman-teman gue tuh kencing gitu di sini. Gue tuh nyium asli bau banget, bau bangke ya kan. Ya gue pikir mah ya namanya tempat teman gue habis kencing di situ ya bau kencingnya mereka kali gitu ya, habis makan apa kali. Tapi makin kayak gue biarin, diemin gitu ya, gue bodo amat. Makin lama tuh bau menyengat bangkainya tuh makin kuat gitu loh. Dan ya gue langsung kayak ada angin, sekelebatan angin gitu ya, bikin ya lumayan merinding sih ya. Gue kira gue masuk angin, karena gue kayak nongkrong tuh apa ya, nggak pernah yang kayak, jarang banget kayak sweater, jaket tebel gitu ya. Gue kayak nongkrong kayak gini aja gitu, pakai kaos kutang, singlet gini ya kan, kayak celana pendek, sendal jepit gitu-gitu. Ya gue pikir ya udahlah angin doang gitu ya. Tapi makin lama makin angin itu makin angin apa ya, jadi kayak bukan angin biasa yang kayak angin sepoi-sepoi gitu loh. Tapi ini kayak gimana ya, angin yang hembusnya tuh udah bener-bener tepat banget di belakang gua ya, tempat dimana kayak tempat temen-temen gua tuh kencing di pojokan situ. Dan aroma mencium bau-bau bangkainya tuh makin lama tuh makin berasa lagi, terusan tuh sampai yang gimana ya, gua sampai nggak tahan banget, gue nggak kuat banget. Terus gue yang kebetulan gue lagi main handphone juga di situ, gue iseng cuy. Jadi tuh dulu handphone gue udah handphone Samsung gitu ya, cuman handphone Samsungnya bukan yang udah touchscreen gitu, masih ada keypadnya gitu cuy. Di saat itu handphone gue udah lumayan canggih gitu loh, kameranya udah bagus, udah hampir udah mau HD gitu loh cuy, dan udah ada flashlightnya. Nah akhirnya gue iseng gitu ya, gue fotoin gitu ya ke belakang tanpa gue harus ngadep ke belakang gitu. Gue takut ya, gue iseng aja gitu ya. Jadi nih kayak ada pohon pisang gitu ya di belakangnya gitu ya, pokoknya di sini kebun lumayan ya, nggak gede-gede banget sih ya, lumayan lah ya. Nah akhirnya ya gue foto aja gitu, gue tetap ngadep lurus ke depan gitu ya, cekrek. Dan pas gue lihat, anjing, gue langsung lemes men gitu. Itu handphone udah lama banget gue jual. Aduh, gue udah lama banget setelah kayak gue udah mau naik-naikan ke kelas 3 ya kalau nggak salah. Itu handphone jatuh gitu ya di saat gue lagi digonceng sama temen gue di motor, prak, rusak gitu ya, bikin ya handphonenya jadi ngeblank gitu, nggak bisa nyetel musik, nggak bisa nyetel foto. Padahal hasil foto di mana gue ngefoto area yang di belakang itu ada hasilnya men. Dan hasilnya itu sesosok kuntilanak tinggi, jangkung, panjang rambutnya tuh hampir sekaki, giginya bertaring, terus matanya melotot merah gitu loh, kayak nyala gitu cuy. Dan sampai akhirnya gue ngasih tahu ke temen gue yang di sebelah, duduk di sebelah gue, tuh anjing wah lu lihat deh ini, wah langsung heboh. Dapat dari mana lu bal?
ini barusan nih gue moto, yang punya handphone itu merasa what the fuck man, gue nggak sengaja gitu loh. Ya udah sampai akhirnya gue selesai nongkrong gitu ya, gue balik sekitar jam berapa ya, jam 11 atau jam 12-an kalau nggak salah. Di saat gue pulang, gue langsung rebahan sambil mainin handphone lagi. Terus gue, ini apa sih gitu, gue masih bertanya-tanya nih, bener nggak sih nih apa yang gue foto nih kuntilanak gitu. Tapi bentukannya tuh bener-bener berbentuk orang, cewek, rambut panjang, yang sosoknya bener-bener kuntilanak coy. Gue yang sampai ngebongongin gitu ya. Ya karena itu pengalaman gue yang dulu gue bengongin yang mengenai hal-hal yang berbau-bau mistis, gue jadinya ya udahlah, ya udah gitu aja gitu loh, nggak yang gimana-gimana. Ya udah, gue tidur aja gitu. Oke, itu aja sih, cuman 2 itu aja pengalaman paranormal gua. Selebihnya dan sampai sekarang gua alhamdulillah nggak ngalamin apa-apa yang berbau-bau dengan mistis-mistis gitu, atau lagi sampai yang lihat setan-setan gitu, udah enggak. Semoga itu nggak terjadi lagi di dalam hidup gua ya, mudah-mudahan, amin. Oke, cukup sekian dari gua. Jangan lupa share, like, and subscribe. Gua Iqbal Nuriksan. Adios amigos.